Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di channel Siti Fadilah Supari. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan yang rileks untuk mendengarkan apa yang akan kami bicarakan. Sebentar lagi G20 sudah mulai, tetapi Omikron masih ada di antara kita. Bagaimana sikap negara kita untuk menghadapi ini? Sebelah adalah Omikron dan sebelahnya adalah G20, di mana kita harus mengatakan pada dunia luas bahwa kita mampu untuk mengatasi semuanya. Oke? Maka saya ingin berbincang dengan Bapak Ponto, seorang master intelijen yang dahulu kepala BAIS, dan beliau ini pasti concern karena bangsa persiapan G20 saya kira tidak akan bisa lepas dengan persiapan secara intelijen. Selamat datang Pak Ponto. Ya, terima kasih Bu, ketemu lagi. Terima kasih banget. Nah, ini saya sebagai warga negara yang kebetulan pernah menjadi Menteri Kesehatan, jadi mempunyai suatu perasaan bagaimana sekarang ini ada G20, padahal Omikron masih melanda kita. Padahal tapi di luar negeri kan kita sudah mempunyai nama yang baik dalam mengatasi pandemi. Nah, bagaimana menurut Bapak kira-kira? Nah ini, jadi memang G20 terlaksananya G20 ini adalah betul-betul di situ gengsi bangsa ya. Jadi kita harus berhasil dengan baik. Nah, lagi-lagi kalau intelijen melihat sudah pasti ada negara-negara atau ada lawan-lawan yang tidak menginginkan Indonesia ini bisa melaksanakan itu dengan baik kan? Ya, betul. Itu sudah pasti. Sehingga dari intelijen selalu akan melihat kira-kira yang akan bisa menggagalkan ini apa? Yang nanti tiba-tiba tunda nggak jadi. Kan ada apa sih? Nah, kalau saya melihat yang paling mungkin bisa menunda si G20 ini adanya Omikron ini. Kalau Omikron nanti kita dipublikasikan banyak, menakutkan nanti dari luar ya udah nggak usah pergi dulu, Indonesia terlalu banyak. Iya, soalnya Amerika sudah travel ban terhadap Indonesia, jadi apakah Amerika ikut apa tidak saya nggak ngerti, tapi Amerika sudah menyatakan tidak boleh pergi ke Indonesia. Nah, lagi-lagi di sini kemampuan personel intelijen dalam medical intelijen untuk melihat Omikron ini kan harus ada dia di sana. Apakah perkembangan Omikron itu yang sedemikian cepat itu memang karena adanya Omikron itu, ataukah itu hanya sekedar ada permainan suara memperbanyak dengan tujuan akhir adalah menggagalkan G20? Kan bisa saja kalau intelijen melihat kan seperti itu. Karena dari sekian banyak, kalau kita analisa yang paling mungkin untuk menggagalkan yaitu supaya orang-orang ketakutan datang ke Indonesia. Untuk takut itu pasti dengan adanya Omikron, itu paling takut. Nah, inilah sebabnya kita ingin tahu bagaimana kita mau menganalisa melihat bahwa Omikron ini memang dia itu memang karena betul-betul terjadi terjangkit karena dia tinggi. Ataukah naik tinggi itu karena publikasi? Sebenarnya tidak sebegitu. Kan sekarang bukan yang ditakutkan orang bukan melihat banyaknya rumah sakit atau apa, tapi dilihat kan jumlahnya wow. Jumlah yang wow itu yang bisa menakutkan, dijadikan alasan untuk penggagalkan G20 ini. Nah, sehingga untuk kita bisa melihat dengan baik, apakah jumlah yang wow ini benar-benar karena ada terjangkit, ataukah memang wow karena karena publikasi saja? Nah, ataukah dari sana ada mungkin pemeriksaan yang tidak jelas. Nah, ini jadi saya ingin tahu dari Ibu sebagai pandangan Ibu bagaimana? Medical. Supaya kita bisa melihat dari medical intelligence kan seperti apa untuk membedakan itu. Kalau melihat Omikron, berapapun jumlahnya, tetapi tidak meningkatkan angka kematian, tidak meningkatkan keterisian rumah sakit seperti kata
Pak Presiden, menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Karena akan merugikan negara kita sendiri. Bisa digunakan untuk orang yang anti G20 untuk menggagalkan G20. Nah itu, dan pemerintah sudah mempunyai program yang pas untuk Omikron, yaitu menjemput bola, home care, dengan cara yang menurut saya sudah lumayan bagus. Kalau ada orang yang terkena Omikron nggak usah ke rumah sakit, di rumah saja, maka pemerintah akan datang untuk memberikan obat, pemerintah akan datang untuk mengirim dokter, telemedicine dan sebagainya. Ini suatu program yang perlu saya acungi jempol, perlu saya senang dengan program itu. Itu berarti kita sudah benar menghadapi Omikron. Kalau Omikron mau 100.000 kayak mau 200.000 kayak, kalau kematian tidak meningkat dan keterisian rumah sakit tidak fantastis meningkat, lebih baik kita agak redam gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan sehingga bisa dipakai untuk kelompok-kelompok yang tidak menyukai G20. Oke, jadi di situ, nah ini dapat bahan saya. Berarti para petugas kalau di bidang medical intelligence itu data yang dicari itu adalah membandingkan berapa yang diumumkan terjangkit dan berapa orang yang masuk rumah sakit. Berapa yang masuk rumah atau berapa yang meninggal ya? Ini yang meninggal ini seberapa sih dibandingkan dengan dibandingkan dengan jumlah yang naik COVID biasa. Nah, itulah ya, nanti kan menjadi pegangan bagi kan kita orang-orang intelijen ini harus mengamankan ini supaya G20 harus jalan sehingga kita dalam membuat laporan juga jangan sampai kita membuat laporan ikut-ikutan ikut-ikutan apa yang terjadi di luar, tahu-tahu yang kan bisa saja yang memainkan lawan kita ditiup-tiup jumlahnya, ternyata kita ikut juga meniup. Ya benar banyak. Kan ikut kacau. Jadi kita ternyata memang berarti kita harus bisa mana yang kita lihat. Jumlah kematian, jumlah keterisian rumah sakit dibandingkan dengan berapa yang. Nah, sehingga dengan adanya itu ternyata dia bisa menyampaikan. Tidak di blow up. Ya, jangan di blow up terlalu besar ini. Atau yang di blow up hari ini yang meninggal karena ini begini, kan itu saja. Sehingga ada terjadi keseimbangan untuk supaya jangan sampai ini di blow up membuat ketakutan para anggota G20 yang datang ini kan sekarang. Itu yang ditakutkan. Ya. Jadi kita mesti hati-hati dalam menilai sesuatu ya Pak ya. Menilai sesuatu yang kemudian itu dipublish di masyarakat. Tapi apa menurut pengalaman Ibu apa yang dijalankan sekarang dalam menghadapi G20 ini sudah on track? Kemarin sih on track dan Pak Luhut, Pak Menteri Kesehatan maupun Bapak Presiden sudah meredam bahwa tidak berbahaya, bahwa ini, bahwa itu. Tapi kemudian tiba-tiba muncul PPKM-nya ditingkatkan naik sampai level 3, level 4. Nah ini kan kontradiktif. Nah ini kenapa tiba-tiba muncul lah. Nah ini kalau PPKM saja ditingkatkan begitu, orang asing kan takut. Ya. Atau intelijen asing yang melihat itu kan mesti mencatat ada apa. Nah, tuh, kalau kita ada medical intelligence kan ada intelligence exchange dengan negara-negara yang akan datang, kita ada intelligence exchange. Nah itu untungnya kalau ada medical intelligence. Kita si medicalnya bisa ada kita itu namanya intelligence exchange. Nah kita sampaikan kepada mereka. Nah, itu kan publikasi di luar seperti itu. Tapi faktual di lapangan itu seperti ini loh. Ini keterikatan, ini faktanya kan kita berbicara fakta. Penting banget. Nah, kan itu. Medical intelligence itu sangat luar biasa penting ya. Pengalaman 2 tahun ini betul-betul memastikan bahwa kita harus mempunyai medical intelligence yang canggih, yang tangguh dan kredibel, dipercaya. Ya kan kredibel. Kalau cuma nama doang nggak kredibel ya sama aja nggak percaya. Tapi dengan ada kredibilitasnya, manusianya betul-betul punya kapabilitas, dia punya alat yang lengkap, punya laboratorium. Ketika dia intelligence exchange menyampaikan kepada negara-negara lain bahwa kondisi kami sebenarnya seperti ini, itu dipercaya kan? Karena didukung betul-betul oleh
Nah, manusianya, alat-alatan. PR yang nah, itu memang yang harus kita harus mempunyai medical intelligence-nya di sana lagi. Nah, ini gunanya kalau ada G20 seperti ini. Ya. Dan ke depan saya kira permainan-mainan begini akan terus dimainin. Ya. Karena sudah dilihat tingkat keberhasilan ya kan. Dan selalu ada A dan B, ada selalu yang pengen begini, ada pengen begitu. Ya, itu selalu. Dan yang akan jadi korban rakyat. Ya, betul. Nah, itu yang saya prihatinkan. Mudah-mudahan segera, Pak. Gunanya seperti ini. Sehingga kita nanti ada pandemi kayak mau ada bioweapon kayak mau ada bioterrorisme, kita udah siap. Ya. Bahwa ada medical intelligence sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Betul. Yang strategis. Nah, mudah-mudahan itu segera terwujud dan tenanglah bangsa dan negara kita dalam menghadapi bencana-bencana kesehatan. Apakah itu berasal dari pandemik alami maupun dari bioterorisme. Apa yang dibuat orang lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Atas ditemenin dalam berbincang. Para sahabat Siti Fadilah, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Pontoh, seorang master intelijen yang masih eksis sampai sekarang, dan beliau ini sangat nasionalis, dan mudah-mudahan mimpi-mimpi beliau akan segera terwujud. Kita akan mempunyai medical intelligence sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional yang strategis. Demikianlah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.